Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketemu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita percaya waktu kita bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin kuat, kita akan semakin diteguhkan, apalagi menghadapi situasi kondisi kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau berbagi lagi kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dari Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman-Mu di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Apa yang paling penting dalam ibadah kita, dalam keluarga kita, dalam pribadi kita? Menurut saya yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Apakah Tuhan hadir dalam hidup kita? Apakah Tuhan hadir dalam keluarga kita? Apakah Tuhan hadir dalam ibadah kita, Bapak Ibu? Saya teringat firman Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka di perjalanan itu, Tuhan selalu hadir melalui tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan nyata sehingga mereka menjadi luar biasa. Mereka boleh kuat walaupun perjalanan 40 tahun mengalami badai, tapi mereka boleh tetap ditolong oleh Tuhan. Pakaian mereka dikatakan tidak menjadi lusuh, sepatu mereka tidak menjadi rusak karena kasih setia Tuhan, karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Karena ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan hadir Bapak Ibu, waktu kita menghadapi masalah apapun, kita akan menjadi kuat. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi yang kita baca tadi, roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Roh Tuhan itu selalu bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjauhi roh Tuhan dari kehidupan kita. Karena kita sudah terhubung dengan Tuhan, sudah terkoneksi dengan Tuhan. Dan ada 3 Bapak Ibu mengenai kehadiran Tuhan sebenarnya. Yang pertama, Tuhan itu maha hadir. Dia hadir di segala tempat, di setiap waktu, di segala keadaan. Yang tingkatan yang kedua kehadiran Tuhan itu, Tuhan hadir waktu kita beribadah kepada Tuhan. Kehadiran Tuhan waktu beribadah itu Bapak Ibu, memang itu tidak bisa dirasakan sama, berbeda Bapak Ibu. Ada yang orang mengalami waktu ibadah itu, misalnya Tuhan hadir, dia rasakan hadirat Tuhan. Tapi ada yang gak bisa dirasakan hadirat Tuhan. Dan yang ketiga sebenarnya adalah kehadiran Tuhan itu nyata Bapak Ibu. Dan ini yang terpenting sebenarnya. Bagaimana Tuhan itu hadir nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya waktu Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuatkan. Maka kita akan dihiburkan. Maka Tuhan akan bekerja dari kehidupan kita. Dan saya rindu kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus berdiam di kaki Tuhan. Saudara dan saya harus berdiam di kaki Tuhan. Harus mengambil waktu duduk di kaki Tuhan. Artinya kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Membawa hidup kita duduk di kaki Tuhan. Memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kita duduk di kaki Tuhan untuk mendengar Tuhan apa yang menjadi kerinduan Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan.
Kita harus berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan melalui doa. Doa sangat penting bagi kita. Memang kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, waktu kita berdoa rasanya sudah lama. Ternyata itu baru 10 menit. Rasanya sudah setengah jam. Tapi baru sebenarnya 15 menit. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya pola. Dan hari ini saya mau mengajak kita Bapak Ibu, sebenarnya ada pola bagaimana kita berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita minta kuasa Tuhan dari kita. Yang pertama, kita harus Bapak Ibu dalam doa kita itu, kita harus mengadakan penyembahan. Jadi kita menyembah Tuhan. Dalam doa kita itu kita menyembah Tuhan. Baru yang kedua kita ada mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga pengakuan dosa. Jadi kalau kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mengucapkan syukur, kita sudah mengakui dosa kita, baru kita memohon kepada Tuhan. Permohonan kita Bapak Ibu. Apa yang kita perlukan kita mohon. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu mempraktekkan, mengingat itu dengan menyampaikan kepada kita ada cara 5 permohonan kita Bapak Ibu. Yang pertama kita memakai apa yang Tuhan kasih di tangan kita itu, jari-jari yang Tuhan kasih tangan kita. Permohonan doa kita yang kita doakan yang pertama ini jari jempol ini yang dekat dengan kita. Berarti kita mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Siapakah itu? Orang tua kita, istri kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita. Orang yang paling dekat, kita bawa mereka. Kita mohonkan kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan mereka. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk itu artinya kita mendoakan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan. Ya, yang melayani supaya mereka kuat di dalam Tuhan, supaya mereka dipakai Tuhan. Kemudian jari tengah ini adalah gambaran daripada orang pemerintah yang mengayomi kita sebagai bangsa. Kita beruntuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Kita doakan mereka supaya mereka diberikan Tuhan hikmat bagaimana mereka menolong kita. Kemudian jari manis ini, ya tempat cincin pernikahan biasanya. Jari manis ini adalah kita mendoakan orang-orang yang lemah, yang sakit. Apalagi sekarang banyak sekali saudara-saudara kita, sebangsa kita ya yang terpapar virus corona ini, di rumah sakit mereka, sesak napas, sulit bernapas dan sebagainya. Ini kita doakan. Saudara kita, keluarga kita yang sakit. Ini dari gambaran jari manis ini. Ya, ini lemah mereka. Mereka kondisi lemah kita doakan. Kemudian jari kelingking ini adalah kebutuhan kita. Jadi 5 ini yang kita mohonkan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan jari manis ini lemah Bapak Ibu? Coba kita gulung ini, kita lipat jari tengahnya seperti ini. Kalau jari jempol bisa diangkat, jari telunjuk bisa diangkat, jari kelingking bisa diangkat. Tapi jari manis ini tidak bisa Bapak Ibu, dia lemah. Inilah gambar orang-orang yang lemah yang perlu kita doakan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau lengkap lagi, kita ada P yang terakhir yaitu pembacaan Alkitab. Itulah kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita P itu kita membaca Alkitab, kita rutin membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu bagian dari kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, kita harus rindu mendengar suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu tentu kita dengar pertama melalui Alkitab ini, firman Tuhan. Ini penting kita dengar suara Tuhan berbicara melalui Alkitab ini. Juga Tuhan berbicara melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar dari orang lain. Terus juga firman Tuhan itu berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Roh Kudus memakai hati nurani kita untuk berbicara kepada kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan yang 3 ini Bapak Ibu, ya, kita akan melihat hadirat Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Sampai ketemu. Shalom.